Selamat datang di akun sosial media kami, Agape Reward. Pada kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan salah satu sharing ataupun kesaksian daripada family kita. Jadi mungkin stay tune ya, nonton dari awal sampai dengan akhir. Oke, langsung aja nih. Oke, selamat siang Bang. Siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita pengen dengar sharing lu, kita pengen dengar kesaksian lu. Mungkin pertama kali gue mau nanya deh, lu kapan sih pertama kalinya menggunakan drugs itu sendiri? Oke, pada kesempatan kali ini gue akan berbagi tentang sharing tentang pertama kali gue pakai drugs. Pertama kali gue pakai drugs itu mungkin di saat gue kelas 1 atau 2 SMP sih. Itu juga gue lakukan kadang mencoba ganja. Yang pertama itu gue coba ganja. Uangnya itu gue coba mengumpulkan dari uang jajan gue sih. Terus di saat gue mengumpulkan uang itu gue sisihkan dari uang jajan gue patungan sama teman-teman gue. Jadi saat itulah pertama kalinya gue coba memakai barang tersebut sih. Jadi pas lu make itu lu langsung candu atau enggak? Enggak sih, karena waktu pertama kali pakai itu cuma hanya sekedar cari funnya aja ya. Hanya cari kesenangannya aja bareng teman-teman, itu aja sih yang pertama kali gue rasakan. Jadi alasan lu make pertama kali itu karena cuma buat have fun ya, bukan buat pelarian ya? Enggak lah, karena enggak ada alasan gue untuk melarikan diri dari kehidupan gue sih. Karena pada waktu menurut gue masa kecil gue itu termasuk masa kecil yang lumayan bahagia juga sih. Cukup bahagia lah ya. Iya. Nah itu kira-kira kapan sih pertama kali lu mungkin jadi candu, ataukah memang lu cuma rekreasi doang nih menggunakan drugs lu ini? Gue mungkin bisa bilang pertama kali gue akhirnya bisa edik sama ganja itu mungkin di kelas 3 SMP. Karena gue lahir di keluarga dengan background judi. Dan di saat masa sekolah pun uang tuh bukan satu hal yang sulit sih dari orang tua gue. Jadi itu membuat gue pada akhirnya dapat duit dari orang tua tuh agak gampang. Dan akhirnya gampang juga untuk mencari barang tersebut sih. Itu dia. Jadi berarti itu tahun berapa sampai tahun berapa deh penggunaan lu terkait dengan drugs lu sendiri? Penggunaan gue ganja itu dari SMP kali, SMP sampai mungkin beranjak SMA. Itu pun maksudnya nggak terus setiap hari gitu. Terkadang make, terkadang enggak. Cuma termasuk aktif lah. Mungkin dari seminggu itu bisa beberapa kali kali, bisa beberapa hari itu make. Nah ini kan lu selama make itu kira-kira ada nggak sih dampaknya untuk diri lu sendiri atau untuk keluarga lu sendiri? Dampak untuk diri gua mungkin yang untuk dalam masa sekolah tuh nggak ada sih kalau dampak untuk keluarga sih, karena masih masa sekolah. Udah gitu juga orang tua gua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Bokap gua mungkin sibuk juga untuk ngurus usaha judinya, nyokap gua pun sibuk dengan urusannya, mungkin ada buka bami, ada juga waktu kecil gua sempat buka kayak tailor gitu. Jadi di rumah itu gue nggak terlalu banyak permasalahan karena ya hidupnya udah masing-masing. Waktu lu make itu kira-kira orang tua lu tahu nggak sih Bang? Orang tua gue sih ya nggak tahu ya awalnya ya. Dikarenakan ya kepercayaan mereka yang terlalu besar ke gue sih menurut gue. Jadi yang selama ini gue nggak pulang, selama ini mungkin gue main di luar, bisa dari gue pulang sekolah sampai malam gue baru balik, itu sih mereka nggak pernah curiga karena mereka berpikir gue selama ini hanya main aja gitu. Gue hanya main, bergaul, dan nggak mereka tuh nggak ada berpikir sampai sejauh itu kalau gue sampai menggunakan drugs itu sendiri sih. Kira-kira kapan tuh orang tua lu tahu? Kan nggak mungkin kan mereka nggak tahu gitu sampai akhirnya lu bisa ada di sini. Pasti pernah dong mereka tahu terkait dengan using drugsnya lu. Pertama kali mereka tahu ya? Iya. Pertama kali mereka tahu itu saat gue berurusan dengan pihak kepolisian. Itu tepatnya di 2007 sih. 2007 mereka sih nggak nyangka juga ya pada akhirnya gue akan berurusan dengan drugs itu sendiri. Terus juga lebih juga ke berurusan dengan instansi kayak seperti kepolisian itu pertama kalinya mereka tahu sih. Pada akhirnya gue menggunakan obat-obat itu pertama kali mereka tahu. Nah ketika mereka tahu gitu, reaksi mereka di mata lu pada saat itu gimana? Reaksi mereka di mata gue? Iya. Kecewa sih pasti, kecewa, sedih, ya kan? Karena itu dia rasa kepercayaan yang mereka kasih ke gue tuh cukup besar gitu, ya kan? Apalagi gue anak pertama juga harusnya bisa menjadi contoh yang baik juga, ya pasti ada perasaan kecewa juga, kepercayaan, terus juga tanggung jawab yang mereka kasih itu disalahgunakan. Itu lebih ke arah situ sih.
Nah ini kan posisinya kan sekarang lu udah masuk di Agape nih ya. Lu udah ngalamin pemulihan itu sendiri. Menurut lu pulih itu apa sih? Menurut gua pemulihan itu gini deh, kalau gua bilang pemulihan itu di saat kita menyadari diri kita itu, wah diri gua ini bermasalah, ya kan? Dan kita juga mulai mengakui segala masalah dalam hidup kita tuh apa. Dan di saat kita mulai mengakui dan di saat kita mulai jujur dengan diri kita sendiri, itu juga mengubah kebiasaan kita yang lama menjadi sesuatu yang jauh lebih baik sih. Menurut gua pemulihan itu lebih arah itu sih, jujur pada diri sendiri dan mengakui kalau lu tuh punya masalah gitu. Terus selama lu berada di Agape dan menjalani pemulihan lu, kira-kira pasti ada nggak sih masa-masa jenuh dan bosan, dan bagaimana sih cara lu bang untuk mengatasi dan menangani kejenuhan lu selama berada di Agape untuk pemulihan lu sendiri? Oke, kalau untuk masalah jenuh pasti ya. Terkadang dengan harian yang tiap hari kita ibarat kata kayak membakar waktu tuh dengan mengulang keseharian yang sama, itu pasti ada kejenuhan, pasti ya. Dan pasti cara gue menanggulanginya itu gue coba lebih apa ya, lebih bersabar aja sih, coba lebih apa ya, mengucap syukur aja sih untuk apa yang gue dapat sekarang tuh. Gue coba lebih mengucap syukur aja sih, itu aja. Karena coba menjadikan nyokap bokap gue yang selama ini mungkin gue kecewakan itu menjadi higher power gue dalam menjalani proses pemulihan. Mungkin ada masa-masa jenuh gue juga ya, mungkin ini gue lakukan semua ya untuk mereka aja sih, itu aja sih paling cara mengobatinya. Ada nih satu hal yang benar-benar menjadi suatu apa ya, rasa penasaran gue nih bang. Jadi kan mungkin masa-masa dimana kita ataupun lu make itu ya, bisa dibilang ya itu masa-masa lu masuk dalam jurang dosa itu sendiri. Terus sekarang lu boleh mengalami pemulihan, lu boleh dipulihkan gitu sama Tuhan misalnya kan. Gua nggak tahu nih apakah lu merasa dipulihkan oleh Tuhan? Iya pastilah. Nah itu kira-kira gimana sih lu ngerasain pemulihan dari Tuhan itu? Apa sih dukungan terbesar dari Tuhan itu untuk lu yang lu tangkep gitu kan selama berada di Agape? Mungkin ada input-input secara rohaninya juga terkait dengan pemulihan lu di sini gitu. Oke, kalau gue sih bisa ceritanya begini aja sih. Inputnya untuk gue, mungkin Tuhan menggunakan orang tua gue juga sebagai sarana untuk proses pemulihan gue di sini. Karena ya mungkin sedikit sharing juga. Sebelum gue dibawa ke sini, gue ditawarin juga mungkin, lu mau nggak masuk rehab, ya kan? Lu mau nggak masuk rehab? Sebenarnya yang paling pesimis itu dengan masalah keluarga gue yang pelik, dengan hubungan gue dengan keluarga gue, terus hubungan gue dengan adik-adik gue, itu tuh bagi gue tuh kayak masalah yang impossible untuk diselesaikan sih. Tapi saat orang tua gue udah mulai pesimis, nyokap gue udah mulai pesimis gitu, ada satu orang yang ternyata masih optimis. Dan itu ternyata di dalam keluarga gue itu dia termasuk salah satu yang jarang ngobrol sama gue karena udah ngeliat kelakuan gue seperti apa tahu gitu. Yaitu bokap gue sih. Menurut gue inputnya untuk gue pada akhirnya di sini gue bisa belajar bersyukur. Ya kan, Tuhan menyadarkan gue untuk bersyukur untuk selama ini yang udah gue dapat. Ya mungkin gue kurang peka untuk bersyukur, kurang banyak juga untuk mempunyai orang tua yang baik, ya kan, mempunyai lingkungan yang sayang sama gue. Itu mereka gue kecewakan, dan ternyata mereka masih mau berjuang untuk gue untuk terakhir kalinya. Ya mungkin inputnya untuk gue sih itu aja sih. Kan tadi kan berdasarkan sharing lu terkait dengan mungkin pas tahu lu make orang tua itu kecewa, ada perasaan sedih gitu juga ke lu. Nah pasti ada dong hubungan-hubungan yang rusak nih ketika mereka tahu lu using drugs itu sendiri. Menurut lu gimana sih cara Tuhan memulihkan hubungan-hubungan lu yang rusak ini? Bagaimana lu memaknai itu sendiri? Kalau untuk itu ya pasti ada lah. Semua ya kita tahu lah. Semua yang bagi orang-orang yang menggunakan drugs itu pasti bermasalah dengan keluarga. Nggak mungkin nggak ada yang nggak ada, ya kan? Pasti minimal tuh ada lah, walaupun skalanya itu kecil atau besar. Pada akhirnya itu mengalir aja sih menurut gue sis, ya kan? Dia seperti gue bilang di rumah itu gue tipikal orang yang selalu dibela sama orang tua gue walaupun gue salah, dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan satu kekacauan dalam rumah karena satu perihal gue doang gitu. Terus juga mereka yang di rumah itu takut, semua di rumah itu takut sama gue, takut banget dikarenakan ya power yang gue punya akibat si drugs itu. Tapi pada akhirnya pada saat dibawa ke sini, satu hal yang gue dapat sih dari Tuhan,
gue nggak tahu gimana caranya Tuhan memulihkan, ya kan? Tiba-tiba itu mengalir dan itu secara nggak langsung satu persatu tuh diperbaikin, yaitu cara Tuhan aja sih. Dan gue memaknainya apa ya? Ya itu dengan bersyukur aja sih. Pada akhirnya ada satu hal positif yang bisa gue dapat dari tempat ini sih. Oke, bagaimana cara lu memaknai bahwa Tuhan pengen ngubahin hidup lu nih dari yang dulunya using drugs gitu kan, sampai sekarang lagi clean gitu? Oke, cara gue memaknainya sih simple aja. Mungkin cara gue memaknainya itu Tuhan masih sayang sama gue dan Dia mungkin coba ngasih gue kesempatan yang kedua untuk gue menjadi orang yang lebih baik. Dan gue pun berharap dengan kesempatan yang Tuhan berikan sama gue ini, itu sih gue bisa jadi berkat buat orang lain juga sih, ya kan? Jadi pengalaman apa yang selama ini gue dapat dengan adiksi gue, terus juga jatuh bangun dalam proses pemulihan gue di tempat ini, ya gue memaknainya Tuhan sayang sama gue dan memberikan gue kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi berkat buat orang lain. Itu sih sebenarnya. Diubah untuk mengubah, diberkati untuk menjadi berkat, luar biasa sekali ya Bang. Oke, jadi sekarang pertanyaan gue nih, pasti dong ketika lu keluar dari sini bakalan ada harapan-harapan. Kalau gue boleh tahu, apa sih harapan lu? Harapan terbesar gue ya coba membahagiakan orang tua gue sih. Itu yang paling utama dalam hidup gue, karena apa ya, terlalu banyak perjuangan mereka untuk gue. Terus juga sebenarnya impian terbesar gue begini juga sih, saat gue punya pengalaman dan gue punya pengetahuan dan saat itu bisa menjadi berkat dan bermanfaat buat orang lain, sebenarnya tanpa ada embel-embel di belakangnya, gue berharap sih bisa coba melayani untuk orang lain, tapi ya itu dia, dengan sebisa gue dan dengan semampu gue. Terus pasti kan lu keluar akan ada stigma nih. Kira-kira bagaimana sih cara lu menghandle stigma yang akan ada, yang akan lu dapetin gitu? Atau mungkin lu bisa ngasih pesan juga ke masyarakat nih, bahwa ketika lu udah berubah ya lu adalah orang yang baru gitu, bukan lagi orang yang sama, even though ya lu pernah using drugs itu sendiri gitu. Gini sih, kalau gue bilang untuk soal stigma sosial itu, kita nggak bisa mencegah orang lain untuk nggak ngomongin kita sih. Tapi itu balik lagi kepada diri kita sendiri, gimana cara kita menanggapi stigma itu. Kalau bagi gue sih, kalau soal stigma itu gue selalu mendapatkan stigma dari dulu, di lingkungan rumah gue sekalipun, dari keluarga inti gue sekalipun. Memang beberapa hal terkadang gue jatuh karena stigma itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti sih, gue untuk sekarang ini gue coba mulai berdamai juga dengan, menurut gue dengan menerima stigma itu sendiri. Dan stigma itu akan pelan-pelan juga akan berubah juga. Kalau menurut gue dengan kita membuktikan juga kalau kita, ya setiap orang bisa berubah gitu. Mau even lu make berapa puluh tahun pun, lu mau ngedarin berapa lama pun, kalau memang dari dalam hati lu udah punya kejujuran dan lu punya niat untuk berubah, ya gue rasa stigma sosial itu lu cukup buktikan aja ke lingkungan sosial lu sih. Jadi nggak ada lagi ketakutan yang benar-benar luar biasa. Harapannya untuk menjadi berkat juga. Ya memang perjalanan hidup lu keren banget sih Bang. Lu udah berubah dari dulu lu SMP ya. Suatu hal yang menurut gua cukup lama lah istilahnya untuk pernah jatuh di dalam penggunaan drugs itu sendiri, sampai sekarang lu diubahkan Tuhan. Hubungan-hubungan lu juga sudah dipulihkan Tuhan. Lu secara pribadi juga dipulihkan sama Tuhan. Dengan harapan sekarang juga mau menjadi berkat. Lu mau ngasih hati lu untuk diubahkan sama Tuhan. Menurut gue sharing yang luar biasa. Gue harap banyak orang di luar sana juga mungkin yang bisa merasa terberkati juga dengan sharingnya lu hari ini Bang. Dan ya itu tadi kan, lu gak harus jadi berkat ketika lu di masyarakat sendiri. Dengan adanya sharing ini sendiri, dengan adanya kesaksian ini sendiri, gue yakin lu udah jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Dan gue yakin juga orang-orang di luar sana merasa terberkati juga untuk sharing dari salah satu family kita yang berada di Agape ini. Oke, terima kasih juga buat kalian yang masih stay tune banget nonton dari awal sampai akhir kesaksiannya abang kita ini. Tetap setia, besar harapannya family yang ada di sana yang lagi nonton ini bisa merasa terberkati juga sama apa yang disampaikan oleh abang kita ini. Banyak pembelajaran yang boleh dia alami, banyak pembelajaran yang boleh dia lalui. Dan saya yakin family-family yang berada di rumah yang sedang menonton video kali ini juga bisa mendapatkan pembelajaran itu sendiri walaupun tidak mengalami secara langsung. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa juga. Thank you banget Bang udah mau sharing pada siang hari ini. Mungkin sampai segitu aja. Tetap follow
tetap subscribe YouTube-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, dan podcast-nya juga untuk Agape Reborn. Stay tune, jangan lupa like.